Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamun ala ibadil ladzina astafa wa ba'du. Yang saya hormati Ketua Forum kita semua ini, Mas Khairuddin. Sudah jadi P3K? Sudah. Jadi rumah tangga. P3K itu biasanya ngurusi kesehatan, ya, tukang gawa obat. Pak Ketua Panitia, Mas Tri, dari Kemenak, Mas Samsul, teman-teman dan sahabat-sahabat semua yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, anugerah bagi kita semua, khususnya saya, bisa hadir di forum ini. Karena kemarin ketika di grup penyuluh Tegarjo itu saya bilangnya tentatif gitu ya. Bukan karena tim sukses. Jadi kalau lihat gambar di mobil saya, itu hanya ikhtiar dari aspek kegiatan yang lain. Itu juga kegiatan penyuluh itu. Ya, insya Allah ngenalke wong apik. Sehingga saya kira forum seperti ini menjadi penting. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Khairuddin, Mas Samsul, Mas Tri, bahwa kita semua ini orang-orang yang dipilih Allah untuk ikut menjaga eksistensi ajaran Allah. Dan itu saya kira makom yang luar biasa, ya. Baik kita itu tadi disebut menjadi P3K atau tidak, saya sering sampaikan pada teman-teman itu tugas dakwah itu tugas umur hidup, nggak ada hubungannya jadi penyuluh, P3K dan yang lain. Itu amanah keagamaan. Sehingga tadi saya di mobil tanya, SK penyuluh itu sampai kapan? Yang tidak P3K ini, kata Pak Ninik sampai akhir 2024. 2024. Mulai presiden ini memperpanjang ya orang ngerti. Jadi artinya bahwa tugas dakwah, tugas kepenyuluhan itu adalah tugas keagamaan. Sedangkan kita kemudian diakomodasi menjadi bagian dari kegiatan Kemenak dan seterusnya, itu adalah untuk apa ya? Ya memberikan semangat, kemudian berbagi tugas dan yang lain. Tapi yang paling pokok menurut saya di dalam diri kita masing-masing itu, aku kudu tetap jadi penyuluh sampai kapanpun, ya. Kemudian yang selanjutnya, karena tugas penyuluh itu tugas yang mandat yang memang Allah berikan tadi itu, maka setiap pribadi kita, saya kira juga harus, ya, khususnya pribadi saya sendiri, harus selalu menambahkan apa ya kemampuan kita. Meskipun saya tadi nggak hafal, tapi di dalam Mars tadi kan ada kata-kata, marilah penyuluh agama Islam bersatu bertekad bersama, jadilah pribadi uswatun hasanah. Ya, meskipun di sini sudah ada wahyu hasanah. Ya. Wadah, uswatun mana uswatun? Karena kalimat uswatun hasanah itu saya kira mudah diucapkan tetapi kadang sulit juga dipraktekkan dalam kehidupan. Makanya ada ungkapan, saya itu pernah di satu pesantren itu Pak Kiainya nempel besar di tembok, kalimatnya itu, biasakno lan kulinakno apa sing mok lakoni podo karo karepe atimu. Biasakno lan kulinakno apa sing mak lakoni podo karo karepe atimu. Betapa sering kadang orang melakukan sesuatu dalam aktivitas itu nggak sesuai dengan hatinya sendiri. Bahkan kadang omongan dengan praktek itu nggak sambung. Padahal dalam dunia dakwah, salah satu yang kemudian bisa menggerakkan orang kita menjadi muharrik itu apa yang kita sampaikan sama dengan apa yang kita lakukan. Ya contoh kecil aja, kalau kita di rumah tangga, kita ngomongin anak suruh ngaji, itu kalau kita nggak ikut ngaji ya
Anak-anak kita malas. Kalau kita di lingkungan jamaah, kita mendorong terus berjamaah, kita sendiri nggak pernah ke masjid. Ya, kita ngomong kita rajin tahajud, tapi ngorok terus. Itu namanya antara apa yang kita sampaikan itu tidak sampai tercermin kepada wahyu hasanah, uswatun hasanah dari itu. Ya. Ya. Karena keteladanan itu menjadi sangat penting ya, dimanapun itu saya kira orang itu akan melihat keteladanan ya, yang menjadi contoh bagi lingkungan kita ya, terutama dalam dunia dakwah. Jangan sampai kita itu sudah diberi status, diberi predikat penyuluh, tapi kadang masyarakat mengatakan pada kita, alah ke jargoni, pintar ujar ning raiso lakoni. Itu pasti akan jadi negatif. Ya. Nah dari sinilah maka uswatun hasanah menjadi penting. Kenapa? Karena targetnya wujudkan umat berakhlakul karimah. Ya dalam marsnya itu. Jadi setelah kita memberikan tausiah, memberikan materi, lalu kita sendiri bisa menjadi contoh, harapannya apa? Agar umat kita itu punya akhlakul karimah seperti yang kita contohkan. Dan itu saya kira menjadi sangat penting. Ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan sebelum nanti kita berdoa. Nah, sebagaimana tadi Mas Samsul, izinkan saya untuk berpantun. Terutama ibu-ibu bilang cakep nggih. Ada burung di pohon cemara. Sik to didelok ana tenang ora. Ada burung di pohon cemara. Suaranya merdu, warnanya menarik. Keluarga besar penyuluh kota Jogja. Orang yang ganteng, mempesona dan cantik. Tepuk tangan itu kalau ikhlas insya Allah ibadah. Ini saya lihat masih banyak yang nggak tepuk tangan. Sopo ngerti engko 1 juta diundake lho. Makan soto di pinggir sawah. Minumnya hangat segelas kopi. Moga penyuluh hidupnya berkah. Setiap hari dakwahkan ajaran sang nabi. Ini jenengan ki rasa sembrono. Bendino dakwahke dawuhe Kanjeng Nabi. Itu makom yang tertinggi, calegnya kalah. Makanya rasa pengen jadi caleg. Ya, caleg itu calon dilek, utawa calon ngelek. Bertamasa di pinggir pantai. Jangan lupa membeli ikan. Tuku iwak lho. Hati kita selalu harus happy. Setiap hari akrab dengan Al-Quran. Burung merpati terbang tinggi. Burung kutilang hinggap di pohon kelapa. Penyuluh tetap berjuang setiap hari meski tidak masuk menjadi P3K. Gawe ngene iki 3 minggu lho ras sembrono. Pohon cemara daunnya rimbun, tampak lebat tidak ada buahnya. Walaupun orang hidup 1000 tahun, kalau tidak jadi penyuluh apa gunanya? Ini terakhir gini untuk ketua panitia. Karena kita bisa begini, ono kacang dan seterusnya ini karena ketua panitia. Ya. Nanti malah hilang. Beli ikan di pinggir pantai. Jangan lupa membeli kerapu. Pak Trianto orangnya baik hati, tapi sayang istrinya cuma 1. Wes. Iki wae. Kamu bisa. Kalau pengen diusir ya monggo. Tapi pengalaman nih terkait dengan pantun, saya tuh sering cerita juga dengan teman-teman. Pantun itu menjadi salah satu cara juga menjadi bagian dakwah. Saya di berbagai forum, ya, ketika diawali dengan pantun itu pasti mencairkan suasana. Itu enggak mengenal kelas pendidikan. Beberapa waktu yang lalu saya diundang di Fakultas Syariah UIN Yogyakarta. Di situ banyak profesor. Mbok sing diundang kok penyuluh.
Jogja. Ya, ketika saya buka dengan pantun lah, dan pantun biasanya akan menarik kalau disesuaikan dengan kondisinya. Artinya temanya itu, ya contoh tadi kan temanya penyuluh, membicarakan terdekat dengan kita. Itu orang itu pasti suasana menjadi cair. Ketika tadi suruh tepuk tangan nggak disuruh kan, terus tepuk tangan yang kedua kan semakin kompak tadi itu. Itu dimanapun begitu. Ya, artinya apa? Salah satu yang bisa menjadi sarana untuk membuka suasana di dalam forum dakwah, di dalam forum kita menyampaikan materi, salah satunya adalah pantun. Ya. Dan itu sebenarnya bisa kita pelajari. Saya itu belum begitu lama sebenarnya mempelajari pantun itu. Jadi pantun itu yang 2 kalimat di awal itu namanya sampiran. 2 kalimat yang akhir itu namanya konten. Isi yang ingin kita sampaikan. Contoh ya. Tadi kan ada kalimat umpamanya apa? Ada burung ada burung di pohon cemara. Itu kan nggak ada kontennya apa itu. Ya. Suaranya merdu, warnanya menarik. Itu hanya informasi saja, bukan konten, bukan isi. Nah, baru kemudian yang isi itu adalah keluarga besar penyuluh kota Jogja, orang yang ganteng, memesona dan cantik. Nah, itu namanya konten isinya. Ya, jadi untuk bisa menggabungkan antara 2 kalimat yang atas dengan kemudian 2 kalimat konten, itu kita tinggal mencari sebenarnya akhir ungkapannya apa. Ya. Dan itu di lingkungan kita banyak. Ya, jadi kita melihat tadi ada sawah, ada pantai, ya, ada burung terbang tinggi, daunnya rimbun, itu kan lingkungan yang bisa kita jadikan sampiran tadi itu. Baik, saya kira itu, dan mari kita berdoa bersama teman-teman, ya, semoga kita diberi istiqomah, bisa tetap berjuang di jalan Allah, ikut menjaga eksistensi agama di lingkungan kota Yogyakarta, dan sekaligus mari kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sampai hari ini saya tadi membaca berita tidak kurang dari 18.000 orang Palestina yang sudah menjadi korban keganasan Israel. Ya. Jadi memang tampaknya tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan perilaku mereka ini. PBB saja nggak bisa. Ya, apalagi kok kelasnya penyuluh. Ya, yang bisa kita lakukan mungkin kalau ada kelebihan rezeki, kita ikut donasi, kan banyak ini lembaga-lembaga donatur yang kredibel yang insya Allah juga bisa menyalurkan ke sana. Setidaknya kita ikut berdoa. Okay. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita tundukkan kepala kita. Semoga Allah senantiasa menjaga iman takwa kita bisa istiqomah di dalam jalan dakwah, dan kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina diberi kekuatan, diberi kesabaran, dan mereka yang meninggal menjadi syuhada semua. Dan kita memohon kepada Allah, kita hanya bisa mendoakan di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita di sana. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawad, ya Ma'bud, ya Rahim, ya Wadud, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah semua dosa dan salah kami. Maafkanlah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, bapak ibu kami yang telah dengan sabar, dengan ikhlas mendidik, membimbing dan membesarkan kami. Ampuni dosa semua guru-guru kami, orang yang telah mengajarkan ilmu sejak masa kecil kami. Ampuni dosa saudara-saudara kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Ya Allah, bimbing kami, tuntun
kami, ajari kami, agar setiap pribadi kami senantiasa berada di jalan dakwah-Mu ya Allah, ikut menyebarkan ajaran-Mu, menyebarkan sunnah-sunnah Nabi-Mu di tengah-tengah masyarakat kami. Ikhlaskan ya Allah, relakan hati kami untuk melaksanakan apapun yang menjadi perintah-perintah-Mu, sabar meninggalkan apapun yang menjadi larangan-larangan-Mu, sehingga kami bisa menjadi uswatun hasanah di tengah-tengah masyarakat kami dan menjadi sebab Engkau ridho kepada kami. Ya Allah, jadikanlah semua keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, barokah, wa maslahah. Jadikanlah anak-anak kami amanah dari-Mu menjadi orang-orang yang soleh, solihah, ahli ibadah, ahli jamaah, ahli sedekah, punya akhlakul karimah, kebanggaan dunia akhirat kami. Anugerahkanlah rezeki yang penuh dengan berkah, jauhkanlah dari segala macam penyakit, bencana dan musibah. Takdirkan akhir hidup kami semua termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Allahumma al'inil kafarata wal mubtadi'ata wal yahuda wal musyrikin wal munafikin alladzina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya. Allahumma asdud wat'ataka alaihim waj'al alaihim rizqaka wa adzabak. Allahumma khallif baina kalimatihim, Allahumma baddad samlahum, Allahumma farriq jam'ahum, Allahumma zalzal aqdamahum wa anzil alaihim ba'sakal ladzi la tarudduhu 'anil qaumil mujrimin. Allahumma ansur al muslimina fi Palestin, Allahumma ansur syu'ba Palestin, Allahumma ayyid syu'ba Palestin, Allahumma a'izza syu'ba Palestin, Allahumma ansur ikhwanana fi Gazzah Palestin, wansur muslimina fi kulli makan, wa ahlikil yahud Zionis Israel wal anhum wakhdalhum khudlanan kabira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Liridhaillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.